Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Di episode sebelumnya, Ratu yang berada di pavilion di tempat Taisu berada, ia dibuat marah oleh perkataan Sukian Taiyi. Setelah Sukian Taiyi meninggalkan Ratu sendirian, sang Ratu bergumam pelan di dalam hatinya. Ye Beijing, wanita gila dari dunia iblis kuno itu. Mengapa dia datang ke Sensi dan masih mengikutinya? Ini akan mengganggu rencanaku. Sekarang, apakah Xiaoyan masih akan datang untuk menyelamatkanku? Sang Ratu bergumam, lalu membalikkan telapak tangannya dan kabut hitam muncul di telapak tangannya. Jika awan bencana belum hilang sedikit pun, maka hasilnya tidak akan berubah. Susang, apakah memang ada variabelnya? Melapor kepada Yang Mulia kedua, ada kompas yang menyerupai dunia iblis kuno dan sedang menuju ke arah kita dengan kecepatan yang sangat cepat. Suan King yang pada saat ini sedang duduk di atas tahta, setelah mendengar berita itu ekspresinya menjadi sedikit lebih baik. Kompas, Sensi terutama menggunakan tabut, dan hanya dunia iblis kuno yang menggunakan kompas. Seperti yang diharapkan, itu benar-benar datang. Berikan perlindungan dan hentikan mereka. Senyum dingin muncul di wajahnya. Dia pikir dia tidak punya kesempatan untuk membunuh reinkarnasi Yang Mulia lagi. Tapi ternyata tidak seperti yang dipikirkan. Pihak lain bahkan berinisiatif untuk mengantarkannya ke tempatnya. Suan King segera mengerahkan pertahanannya. Kali ini dia tidak ingin meminjam kekuatan Sukian Taiyi, tetapi berencana menggunakan kekuatan yang dia kumpulkan di Sensi untuk melihat apakah dia bisa mengalahkan reinkarnasi Susang di sini. Di kompas, setelah Xiaoyan berhasil menyempurnakan pil pengembalian mimpi, Ye Beijing duduk di sampingnya, terus-menerus memohon agar pil tersebut diberikan kepadanya. Tidak, Xiaoyan dengan tegas menolak. Bagaimanapun, bahan obat yang digunakan untuk memurnikan ramuan sangat besar. Dan semua jenis bahan obat langka dapat digunakan untuk memurnikannya. Dengan mata terpejam, Xiaoyan memasuki Taman Lingpu Pagoda Emas. Seiring berjalannya waktu, bahan obat yang ditanam sebelumnya telah matang. Namun Xiaoyan tidak terburu-buru memetik bahan yang ia tanam. Sebaliknya, Xiaoyan melambaikan cangkulnya yang sangat berat. Xiaoyan melihat tanah hitam di depannya hampir tertutup benih. Melihat sekeliling, segala jenis bahan obat langka yang sulit ditemukan tumbuh subur. 5 elemen energi spiritual akan dikonsumsi di sini. Dan ketika Xiaoyan mencapai bintang tertentu atau bertarung, Pagoda Emas menyerapnya dengan sendirinya. Jadi Xiaoyan tidak perlu terlalu khawatir. Fakta ini mengejutkan Xiaoyan, karena ini akan menyelesaikan masalah kekurangan bahan obat. Xiaoyan tidak berani menghabiskan terlalu banyak waktu di Pagoda Emas. Dia membuka matanya dan menemukan Ye Beijing masih di sampingnya, bekerja tanpa lelah. Yah, pil ini tidak berguna. Xiaoyan merasa sangat kewalahan dan mengeluarkan beberapa ramuan suci dengan efek yang kecil. Setelah menerima ramuan itu, Ye Beijing merasa ingin meminum pil gula. Melihat bagaimana dia menikmatinya, mengingatkan Xiaoyan kepada King Lin. Hanya saja King Lin yang lucu dan lembut yang pernah dipeluknya kini menjadi putri ketiga Taisu. Dari yang diketahui sejauh ini, nama King Lin adalah Suyu, dan dia juga seharusnya adalah keturunan dari Sukian Taiyi. Di antara keturunan Sukian Taiyi yang tak terhitung jumlahnya, status Suyu hanya lebih rendah daripada Suan King. Xiaoyan tidak tahu bagaimana situasinya sekarang, dan apakah dia telah datang ke Sensi. Pada saat ini batu giok khusus terkondensasi di telapak tangan Xiaoyan, bersinar dengan cahaya biru. Tapi Xiaoyan dengan cepat menyembunyikannya di jubah lengan bajunya agar tidak terlihat oleh Ye Beijing. 9. Aku ingin mengobrol pribadi denganmu. Tak lama kemudian, Xiaoyan menjawab dengan kekuatan jiwanya. Kemudian Xiaoyan memejamkan mata dan kesadaran spiritualnya tenggelam ke dalam batu giok khusus. Alam dewa kekacauan ini telah membuat Xiaoyan merasa familiar setelah memasukinya berkali-kali dan tidak lagi terasa asing. Xiaoyan berdiri di plafon batu tempatnya berada dan nomor 6 telah tiba lebih dahulu. Ada apa? Xiaoyan bertanya langsung. Yang Mulia sangat berani. Apakah kerjasama antara kamu dan aku sepadan? Ucap Sukian Taiyi. Tentu saja. Jawab Xiaoyan. Itu bagus. Izinkan aku menjawab 2 pertanyaan yang kamu ajukan sebelumnya. Kekuatan Taisu di antara dewa-dewamu sudah mulai terbentuk.
tidak mudah untuk dikalahkan. Karena selain Taisu, ada juga kekuatan dari dunia lain yang mendukungnya. Kamu pasti sudah mengetahui beberapa di antaranya. Seperti sang Buddha di alam misterius surga barat, prajurit Taisu telah melahirkan lebih dari 10 juta orang. Aku tidak tahu kekuatan dunia dewa kuno, tetapi jika kamu ingin menang, kamu harus mengintegrasikan kekuatan yang cukup. Meskipun kamu bisa menambahkan bahan bakar ke dalam api, tapi jangan berlebihan. Kamu harusnya mengerti apa yang aku katakan. Sedangkan untuk Ratu, Taisu tidak menahannya. Sebaliknya, dia telah diminta pergi berkali-kali, tetapi dia tidak mau pergi. Dia berkata, dia harus menunggu seseorang untuk menjemputnya secara langsung. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit saat mendengar ini. Suqian Taiyi tampak serius. Jelas kepergian Taisu sebelumnya pasti ada hubungannya dengan dia. Meskipun kemunculan Ye Beijing adalah salah satu alasannya, itu juga memberinya alasan untuk pergi. Hanya saja sang ratu tidak pernah pergi. Dan dia sepertinya sudah meramalkan semua yang terjadi sekarang. Bahkan Ye Beijing yang berada di samping Xiaoyan sepertinya sudah bisa menebaknya. Pertempuran ini, Taisu harus dikalahkan, kata Xiaoyan. Meskipun dia datang ke sini karena keinginan Ye Beijing, itu tidak bisa dihindari. Bahkan jika Ye Beijing tidak membawa Xiaoyan ke sini, dia tetap harus datang. Tapi yang masih tidak dipahami Xiaoyan adalah kemana Zhenwu pergi dan mengapa dia tidak tampak melindunginya. Jika seperti yang dikatakan Zhenwu sebelumnya, dia akan keluar jika Xiaoyan membutuhkannya, namun dia tidak pernah muncul. Zhenwu seharusnya menjadi kartu truf terkuat Xiaoyan, tapi kegagalannya muncul tidak mengecewakan Xiaoyan. Sebaliknya membuat Xiaoyan khawatir. Sejauh yang dia tahu, Zhenwu adalah yang terkuat di antara para dewa dan merupakan orang yang melindungi Sensi. Lalu apa alasannya dia menghilang? Pada saat ini kompas terbang pelangi panjang di lautan kehampaan mendekati inti Taisu dengan kecepatan tinggi. Xiaoyan tidak tahu bagaimana pertempuran ini akan berlangsung. Bisakah kekuatan alam dewa kuno benar-benar mampu melawannya? Kalau begitu, ayo bertarung. Berapa banyak pasukan yang kamu bawa? Tanya Suqian Taiyi. Jika kami memasukkanmu, total kami bertiga, jawab Xiaoyan. Setelah kata-kata itu jatuh, terjadi keheningan singkat, dan Suqian Taiyi tidak bisa berkata-kata. Menghitung aku. Bukankah kalian hanya berdua? Bagaimana cara bertarung? Jangan meremehkan kekuatan Taisu. Begitu situasi pengepungan dan penindasan terbentuk, itu tidak akan mudah. Jangan konyol. Setidaknya kamu membutuhkan kekuatan yang cukup untuk menandinginya. Suqian Taiyi berbicara setelah beberapa saat. Bagaimana kita bisa kembali ke tahta jika kita tidak membunuh kerabat kita demi keadilan? Suqian Taiyi tersenyum pahit. Sikap diamnya sudah menunjukkan bahwa dia tidak bisa berkata-kata. Berpikir bagaimana dia bisa begitu penuh perhitungan sebagai atasannya. Setelah aku mengambil tindakan, aku akan menjadi pengkhianat Taisu. Bahkan jika aku bisa kembali ke tahta, bagaimana aku bisa menenangkan hati ribuan makhluk di Taisu? Kau tahu, tidak ada cara untuk menebus pola pikir kaisar kelima seperti ini. Tingkat kelima adalah keadaan pikiran kaisar. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengar nama ini. Selama kamu mau, kamu bisa melakukannya. Tidak ada yang mengetahuinya. Hanya kamu dan aku. Kekuatan tempur Suqian Taiyi harus menjadi yang terkuat. Tidak akan sulit baginya untuk menyembunyikan aura dan serangannya. Kamu harus tahu bahwa jika kamu ingin mendapatkan kembali tahta, kamu tidak boleh menghancurkannya, tapi membangunnya. Karena itu, tidak apa-apa jika kau tidak mau. Terumumnya adalah Taisu akan kalah dalam pertempuran ini. Mulai sekarang, kerjasama akan berakhir, ucap Xiaoyan. Menghadapi keraguan Suqian Taiyi, Xiaoyan tidak memberikan banyak waktu untuk berpikir. Oke. Tapi bagaimana kalian berdua akan bertarung? Apa yang sudah kalian siapkan? Tanya Suqian Taiyi. Hanya bersikap optimis saja. Meskipun dia tidak tahu dari mana rasa percaya diri itu berasal, namun Xiaoyan menjawab dengan penuh rasa percaya diri. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Selamat bermalam minggu, semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.